ngasih persiapan. Ya, urusan mati ini dihindarin semua Pak, termasuk kiai ustadz nggak mau mati duluan. Ya coba kalau lagi ceramah silahkan Bapak Ibu mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Ini surat Al-Jum'ah ayat 8 Pak. Ya, semua orang menghindar. Kemana kita akan pergi kalau sudah datang kematian? Fa'aina tadhhabun? Allah memberikan tempat cuman 2. Pilihannya kalau bukan surga, neraka. Ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik, pendosa, tempatnya di neraka. Udah itu aja tuh, nggak ada tempat lain Bu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, bukan kira-kira, harapan kita tentunya semuanya penginnya masuk surga. Ada nggak yang berharap masuk surganya mampir dulu sebentar ke neraka? Nggak ada ya. Ini buktinya kita berharap sama Allah, waqina adzabannar. Hindarkan kami ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Kita pengen masuk surganya langsung gitu, tanpa transit. Maka mari kita mulai hari ini Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Semoga ilmu hari ini bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa transit. Amin ya rabbal alamin. Mengurusi jenazah, mindset kita selama ini berhadapan dengan orang mati. Jawaban pertama, takut. Jawaban kedua, ngeri. Jawaban ketiga, bau. Jawaban keempat, jijik. Kira-kira mau nggak? Enggak. Ini mindset kita selama ini, ya. Apalagi nggak tahu ilmunya. Ya sudah, minggir. Maka dipastikan ketika ada salah satu keluarga kita wafat, siapa yang dipanggil? Amil jenazah. Ini modelnya amil jenazah. Ya, guru kami. Sepuh, ya. Kenapa sih orang tidak tertarik menjadi amil jenazah, Bu? Karena tadi mindsetnya orang dianggapnya orang mati itu jadi hantu, menakutkan. Ya. Bahkan seorang amil tidak menarik, mungkin seperti ini Pak. Kadang kita kalau membutuhkan seorang amil itu datang sendiri, tak dijemput. Pulang pun tak diantar. Boro-boro dikasih bingkisan. Air minum aja kadang nggak keluar. Betul nggak Bu? Benar nggak Pak? Ini terjadi di masyarakat. Makanya jadi amil pun tidak menarik Pak. Ya, di masyarakat itu tidak terlihat. Beda ketika fardu kifayah yang lain. Contoh apa Pak fardu kifayah yang lain? Jadi amil nikah Pak. Kan fardu kifayah juga, sama-sama amil. Tapi kehadirannya ditunggu. Datang dijemput, pulang diantar. Kasih bingkisan, amplop dan yang lain-lain. Betul nggak Pak? Sama-sama amil, tapi kita beda memperhatikannya. Apa karena itu mungkin orang memikirkannya, nggak mau jadi amil. Coba kita lihat Bapak Ibu hari ini, kenapa kita berani jadi amil. Ini kisah nyata. Amil sudah sepuh, tentu pengen dibantu sama keluarganya. Karena sejatinya amil datang itu membantu keluarga duka. Maka dipanggillah keluarganya. Mana anak-anaknya? Suruh ikut mandiin, paling tidak pegang gayung lah. Tapi ternyata anak begitu dipanggil, dia berucap di depan jenazah ibunya, dia nolak. Dia bilang, ogah gua, jijik, bau, kotorannya banyak. Ngapain gua repot-repot, kan sudah ada situ yang mandiin. Ini asli nyata Bu, saya tidak ngarang, bukan fiksi, asli ada. Maka ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Di kuliah KBC selalu saya buka materi ini, karena kebanyakan jangan-jangan kita seperti ini Pak. Ya, temannya cuma ngelus dada, ya Allah ya Rabb, ini anak di sekolahin, dikuliahin sampai gede, begitu punya wafat malah dia bilang, ogah gua jijik, kotorannya banyak. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Kenapa kita takut sama mayat?
Orang menganggap katanya ruh orang mati kalau sudah mati itu gentayangan, muterin rumahnya. Ada nggak yang bilang begitu? Berapa malam? 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari katanya. Gentayangan katanya. Ya, kita selama ini ditakut-takutin. Kalau ini benar terjadi, Bu, mungkin saya yang paling banyak digentayangin, Bu. Ya, coba bener nggak sih orang mati gentayangan jadi hantu? Kemana sih orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kalau lihat bagian perjalanan, Bu, sebelum sampai ke surga atau neraka, orang mati itu transit dulu di alam kubur, alam barzah. Ya, transit dulu, nunggu sampai datang hari kiamat. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an disebutkan keadaan orang mati sebelum datang hari kiamat itu ada yang lagi tidur. Bukan gentayangan, dia lagi tidur. Surat Yasin 52. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini ayatnya. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ketika dibangunkan di hari kiamat? Kaget. Jadi tidur, Pak, sampai hari kiamat. Ini yang pertama nih. Yang kedua, kita nanti bakal menyesal. Orang yang sudah mati kondisinya sekarang di alam kubur, di alam barzah, lagi pada nyesel. Maka permintaan kita kepada Allah, Rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Itu penginnya. Kalau dikasih kesempatan, mau jadi apa, Bu? Jadi hantu, gentayangan? Enggak, dia pengen sholat. Yang viral di Al-Quran pengen sedekah. Fa'as-sodaqo wa akum minas sholihin. Ya, itu surat Al-Munafikun ayat 10. Ini penyesalan kita yang paling viral, kepengin sedekah. Kenapa kita pengen sedekah? Karena itu menjadi amal yang tetap mengalir, Bu. Kalau sholat kita mati berhenti. Tapi kalau amal jariah kita mati masih mengalir, ya. Apapun kekurangan kita, maka itulah yang akan kita sesali. Ini keadaan kedua. Karena ketika orang mati itu kondisinya sedang diteror. Di alam barzah diteror. Apa bentuk terornya? Di surat Ghafir 4546, ini kisah tentang Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap pagi dan petang Fir'aun itu diteror dengan diperlihatkan neraka. Ini Fir'aun tempat kamu. Maka begitu hari kiamat tiba, langsung tanpa hisab, bleng, masuk neraka itu, Fir'aun itu. Nah, sebelum nyampe ke sana, tiap hari diperlihatin. Ini kondisinya. Yang keempat, orang mati di sana itu tetap hidup, bahkan dapat rizki dari Allah. Ini Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, 154, Ali Imran 169. Wala taqulu lamma yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kau katakan mereka orang yang mati membela jalan Tuhan, jihad fisabilillah mati. Bal ahya. Tidak. Mereka tetap hidup. Ya, hanya saja kita tidak tahu. Bahkan di Al-Qur'an bahum yurzaqun. Mereka dapat rezeki mengalir. Yang kelima, orang mati itu kondisinya lagi disiksa di alam kubur. Ini keadaan resmi, Bu, versi Al-Qur'an. Bukan versi katanya. Selama ini kita mungkin lebih percaya dengan versi katanya. Apa katanya? Orang mati lagi ngapain? Gara-gara tali pocong nggak dilepas, jadi apa, Bu? Hantu pocong. Ketabrak mobil, jadi apa? Suster ngesot. Ya kan? Kuntilanak segala macam. Itu kita ternyata lebih percaya hal-hal yang seperti itu. Padahal tidak. Tidak ada orang mati yang gentayangan jadi hantu. Itu kuncinya. Jadi ini ngubah mindset dulu, Bu, supaya kita berani ngurus jenazah gitu. Harus yakin dulu orang mati selesai. Udah gitu. Ini kondisi resminya menurut Al-Qur'an. Jadi nggak perlu diyakini, oh nanti malam Jumat Kliwon datang tuh depan rumah, gitu. Nggak ada itu, ya. Lanjut. Belum, Bu? Ya. Ibu nanti beli bukunya aja, Bu, murah itu, manajemen kematian di depan itu, di panitia.
Semuanya ada di buku, ya. Dibaca di rumah, diulang lagi. Jadi ternyata ruh gentayangan jadi hantu itu bahasa sekarangnya apa? Hoax besar, bohong besar, Bu. Ya, jadi jangan diyakini. Nah, ini pola pertama untuk mengubah mindset. Karena selama ini kita memiliki rasa takut, khawatir, salah satunya itu menganggapnya ruh orang mati gentayangan. Jangan-jangan nanti malam saya didatengin. Akhirnya dulu saya waktu kecil begini, Bu. Ibu guru saya wafat, saya umurnya 9 tahun. Anak-anak kecil itu kalau di kampung dibilangnya, Mon, biar kamu nanti nggak didatengin, kamu cuci muka tuh, bekas yang dipakai mandi ibu guru kamu. Kan begitu ya, Bu ya? Akhirnya saya cuci muka tuh. Ya, ternyata teman saya nggak cuci muka juga nggak didatengin. Jadi ini juga sesuatu yang hoax di masyarakat, ya, supaya menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, pernah ada yang seperti itu, Bu? Cuci muka. Ya kan? Masya Allah. Jadi ini nomor satu, dibuka mindsetnya, keyakinan kita terkait dengan orang yang sudah mati. Ya, ternyata ada yang menyangkal, begitu saya sebutkan dalilnya ini menyangkal. Oh Ustaz, tapi kemarin saya ngelihat kok, ya kan, ibu saya di depan rumah. Kira-kira siapa itu, Bu, yang datang? Yang datang itu jin, bisa jadi korinnya yang menyerupainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika kita was-was, aduh, jangan-jangan nanti malam datang. Jangan-jangan nanti malam datang. Ya datang beneran karena di kita was gitu. Yang datang bukan roh mak bapak kita. Ini Bapak Ibu. Maka mindset itu pola pikir harus dibetulin dulu. Kalau positif, insya Allah Pak Bu. Tadi kita ngurus jenazah sudah 1.800 lebih. Gak ada itu malam-malam datangin rumah saya, ketuk pintu, Assalamualaikum Ustadz. Gak ada. Iya. Dan saya belum pernah, Bu, merasa dihantuin dengan orang yang sudah meninggal. Selesai. Karena mindsetnya sudah positif. Kalau sudah mindsetnya positif, itu setan gak bakalan bisa mengganggu kita. Ya kan? Kan di Al-Quran disebutkan, iblis itu tak berani mengganggu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu berarti gantungnya sama Allah. Udah positif, maka insya Allah selesai. Ini nomor satu. Nomor dua ini, Bu, supaya kita memiliki keberanian mengurus jenazah. Apa sih kemuliaan mengurus jenazah itu? Dari 4 kewajiban kita, memandikan pahalanya apa, ngafanin pahalanya apa, nyolatin pahalanya apa, menguburkan pahalanya apa. Kalau kita tahu semua, Bu, rebutan. Ya, coba kita lihat dulu nih pahala-pahala mengurus jenazah. Orang yang mensolatkan jenazah itu pahalanya 1 qiraat. Hadir, ikut nyolatin. Kalau dia ikut ke makam nganter, dikasih lagi sama Allah 1 qiraat. Wa amal qiratani, apa itu 2 qiraat ya Rasul? Maka disebutlah mithlul jabalain al-azimain. 2 qiraat itu bagikan seperti 2 gunung yang sangat besar, azim, besar. Gambarannya, karena ini pertanyaannya di Madinah, maka sebutan di Madinah gunung yang paling gede itu gunung Uhud. Jadi 1 qiraat itu seperti gunung Uhud. Ya, yang sudah haji umroh, sudah ziarah ke sana, sudah tahulah gunung Uhud itu kira-kira 7 km panjangnya, lebarnya 2 km, tingginya 1 km. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz baru pulang umroh nih, baru seminggu. Ya, ini kalau di Madinah. Orang yang belum pernah umroh, kira-kira kebayang nggak gunung Uhud seperti apa? Nggak kebayang. Maka waktu saya ngisi materi di Purwokerto, di Purbalingga, di kampung saya, Bu, saya sebut gunung yang paling gede di Purbalingga. Gunung apa, Bu? Gunung Slamet. Ya, jadi 2 qiraat itu seperti 2 gunung Slamet. Kalau di Jawa Timur seperti gunung Semeru, di Jawa Barat seperti gunung Galunggung. Kira-kira begitu. Masya Allah. Ini ilustrasi, Pak. Maka boleh dikiaskan ke gunung-gunung yang lain. Kalau disebut cuman gunung Uhud, nggak kebayang, bang, belum pernah ke sana.
Coba akhirnya orang kampung saya begitu disebutin dua kidot itu kayak Gunung Slamet, ih si Demen gede temen ya Pak. Oh langsung ngapaknya metu Pak. Jadi ini baru buat orang yang nyolatin sama nganterin ke makam. Siapa saja bisa ngikut doang, pahalanya sebesar itu Pak Haji. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang terlibat langsung? Dia memandikan, dia mengkafani, dia menguburkan. Kira-kira pahalanya berapa besar? Kita lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayitan fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Rawahul Hakim. Siapa orang yang memandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. Bahkan disebutkan dalam hadis lain 40 macam dosa besar. Mandiin jenazah syaratnya tidak menceritakan aib si mayit. Nah ini Bu, tidak boleh ngomong-ngomong, ih jenazah kemarin ternyata begini begitu, tidak boleh diceritakan. Dan itu pahalanya Allah akan mengampuni dosa yang memandikan jenazah, 40 macam dosa besarnya. Keren nggak Bu? Keren banget ini. Ini kan kesempatan mulia buat kita mendulang pahala sekaligus menghapuskan dosa-dosa kita yang besar. Ini. Maka biasanya di masyarakat ya disebutkan kalau habis mandiin mayit tidak boleh cerita-cerita. Nah ini. Bagaimana dengan orang yang mengkafani jenazah? Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusi wa istabraqil jannah. Siapa orang yang membungkus mayit, mengkafani mayit, nanti Allah akan berikan pakaian berupa sutra halus dan bludru dari surga. Ini pakaian terbaik, sundus wa istabraq. Itu ada di surat Al-Kahfi. Bahkan setiap Ramadan kalau kita baca doa kamilin, salah satunya itu permohonannya. Ini mulianya Bu, pakaian-pakaian surga. Dan siapa yang ngubur mayit, bikin gali lubang kuburan, nanti akan diberikan rumah tinggal hingga hari kiamat. Seperti itu keadaannya. Kan keren banget ini tukang ngurusin mayit. Cuman selama ini orang menghindar karena nggak pernah dibahas ininya gitu. Yang dibahas itu seremnya doang gitu. Bahkan di hadis terakhir ini, pahala memandikan jenazah memiliki dua syarat. Yang pertama amanah, yang kedua tidak menceritakan aib yang ada, maka pahalanya akan dibebaskan seluruh dosanya dia, bagaikan seperti bayi baru lahir. Ini hadisnya nih, hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya nukil dari kitab Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ya, beliau mufti dari Suriah. Siapa orang yang memandikan jenazah, dia menunaikan amanahnya. Nah, salah satu menunaikan amanahnya itu, Pak Bu, adalah benar caranya sesuai tuntunan syariat Islam. Maka kita harus belajar supaya benar, supaya amanah, jangan asal-asalan. Ini pentingnya belajar terkait dengan pengurusan jenazah, Bapak Ibu. Jangan nganggap nanti kalau mati juga ada yang ngurusin. Dan ternyata di sini orang yang ditunjuk yang paling tepat kata Nabi adalah orang yang paling bisa menutup aib kita. Pertanyaannya, siapa orang yang paling lega? Maka tadi kata Nabi, liyalihi aqrabukum in kana ya'lamu. Masya Allah. Kesimpulannya kalau melihat hadis-hadis terkait dengan kemuliaan jenazah di sini, Bapak Ibu, ada peluang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, karena bagaikan seperti bayi baru lahir. Coba bayi baru lahir meninggal dunia, kan langsung doanya apa? Allahumma ja'alhu zukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan dia simpanan untuk kedua orang tuanya di surga. Ya akan jadi syafaat, menjadi pahala. Masya Allah itu. Dan pahala ngurus jenazah ini ternyata setara dengan pahala haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tak lain pahalanya masuk surga. Dan bagaimana cara masuk surganya?
Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a qayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah kemudian tidak berkata kotor, tidak melakukan perbuatan fasik, berarti mabrur, maka ia akan kembali ke tempatnya bagaikan baru dilahirkan oleh ibunya, seluruh dosanya diampuni. Ini kerennya Bu, mandiin mayit setara dengan pahala haji mabrur. Masa kita nggak mau Bu? Ini kan doa kita jadi terkabul sama Allah. Ada wasilahnya, ada caranya. Setiap hari kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Nabi sholat, Allahumma ajirni minan nar. Sama itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di balik musibah besar ternyata ada kemuliaan besar. Harusnya kita sebagai keluarga duka betapa bahagianya ketika bisa memuliakan jenazah keluarga sendiri, bukan malah ngasih ke orang lain. Ya, ini maaf nih bahasa sayanya begini Bu, saya tegesin, maaf, giliran bangkai aja dikasih orang, tapi giliran harta warisannya rebutan. Harusnya dua-duanya dong rebutan, kira-kira begitu. Nah, ini pentingnya ubah mindset supaya kita juga rebutan juga terkait dengan jenazahnya, kira-kira begitu. Baik, sekarang siapa sih yang boleh ikut memandikan jenazah kalau begitu? Yang memandikan jenazah ketentuannya harus yang sejenis kelamin dengan si mayit, kecuali pasangannya atau anak kecil di bawah 7 tahun usianya. Boleh siapa saja. Berarti kalau ketentuannya seperti ini, ibu tidak boleh dimandikan oleh putranya, kan laki-laki, apalagi orang lain. Bapak tidak boleh dimandikan oleh putrinya, walaupun kandung, walaupun mahram. Ketentuannya sejenis. Tapi kalau buat pasangan suami istri boleh. Ini dasarnya. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ma darraki law miti qabli." Kalau sekiranya engkau mendahuluiku, meninggal duluan bahasa kitanya. Fa ghasaltuki wa kafantuki. Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu. Summa sholaitu alaiki wa tafantuki. Kemudian aku yang akan menyolati dan mengantarkanmu, menguburkanmu. Masya Allah. Ini pasangan Pak Bu. Emang boleh Ustadz? Ya ini boleh hadisnya. Kadang di masyarakat hoaxnya ini. Katanya ndak boleh. Kenapa ndak boleh Bu? Batal. Kata siapa Bu? Kata orang. Ini kata orang melulu. Ya katanya melulu. Ternyata boleh, emang Nabi aja mau ambil alih semuanya. Maka suami soleh itu ketika istrinya meninggal, dia yang ambil alih semuanya. Dia yang mandiin, dia gosokin, bahkan maaf, dia yang cebokin tuh. Harusnya begitu. Ini kita malah dilarang-larang, dianggapnya batal, nggak boleh. Ya, selama ini tidak ada pencerahan. Karena yang ada cuman katanya-katanya. Selain pasangan, maka yang memandikan harus yang sesama jenis. Ya, ini juga kasus kedua. Ketika putri Rasulullah wafat, Rasulullah memanggil Ummu Atiyah dari kalangan Al-Ansor. Nabi memberikan petunjuk gaib, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau seperlunya dengan air dan sider, daun bidara. Jadikanlah siraman terakhirnya air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Itu Nabi memberikan gaib dulu, petunjuk kepada siapa? Ummu Atiyah untuk memandikan putri Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, jika kalian sudah selesai panggillah aku. Maka setelah selesai kami memanggil beliau. Berarti Nabi tidak hadir ketika prosesi. Kenapa anak sendiri nggak boleh dimandikan oleh ayahnya? Karena sudah dewasa, sudah ada aurat. Aurat itu hanya boleh disingkap, dilihat oleh pasangan. Itu Pak, baik hidup maupun mati. Nggak boleh orang lain buka-buka auratnya. Maka terkait aurat jenazah nanti harus tertutup ketika dimandikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini
terkait dengan siapa yang memandikan, yang boleh dan yang tidak boleh. Ada anggapan katanya batal, tuh ibu tadi bilang. Kan sudah diwudukan, sudah disucikan, maka tak boleh lagi disentuh nanti. Terakhir kali mau dicium, dilarang. Nggak boleh, batal. Ada yang bilang begitu ya? Ini hoax semua ternyata Bapak Ibu. Perhatikan ketika jenazah digotong dari tempat pemandian. Kalau jenazahnya perempuan, yang gotong laki-laki apa perempuan? Pasti laki-laki Bu, nggak mungkin perempuan yang gotong. Nggak kuat. Kira-kira yang gotong siapa? Kalau ada. Kalau nggak ada, tetangganya, ya kan? Pak RT, Pak RW itu paling depan, ya kan? Ya. Ternyata waktu digotong sama Pak RW kesentuh, ya kulitnya kesentuh tuh, ya kan? Karena tidak semua tertutup dengan kain, bagian bawah kaki kesentuh sama Pak RW. Ada nggak yang protes? Pak RW, batal itu jenazahnya, mandiin ulang. Nggak pernah tuh. Ini nggak batal Bu. Ya, kalau belum yakin ini yang kedua jawabannya. Setelah dimandikan, sebelum dikafani, diangkat, ternyata masih ada kotoran tersisa keluar. Maka jumhur ulama sepakat untuk membersihkan yang terkena bagian kotoran itu saja, tanpa diulangin mandi, tanpa diulangin wudhu. Ini jawaban kedua Bu, meyakinkan kita bahwa jenazah itu tidak batal. Beda sama kita habis mandi kentut, batalkan wudhunya, wudhu lagi. Kalau jenazah nggak dibalikin, wudhu enggak, cukup dibersihkan terkena kotorannya. Ya, ini jawaban kedua ini terkait dengan batalnya jenazah. Karena selama ini hoaxnya katanya batal, ya kan? Kalau ini belum yakin, ini jawaban ketiga Pak. Wanita sedang haid nifas meninggal dunia. Laki-laki habis junub, ya belum sempat mandi junub, meninggal. Kan meninggalnya dalam kondisi hadas besar. Kira-kira begitu kalau dihukumin hadas besar. Apakah dimandikannya 2 kali? 1, mandiin dulu, ngilangin hadas besarnya. Yang kedua, mandiin dia sebagai jenazahnya. Ternyata tidak juga. Cukup sekali dimandikan sebagai jenazah. Jadi niatnya saya tetap memandikan ini jenazah, fardu kifayah. Tidak ada niat saya ngangkat hadas besarnya si mayit, nggak ada. Jadi seseorang yang sudah meninggal, hadasnya berhenti, nggak ada lagi berlaku hadas. Walaupun diwuduin, walaupun dimandikan, tidak ada niat ngangkat hadas besar. Dari kesimpulannya dari 3 jawaban ini Bapak Ibu, ini berdasarkan akal dan dalil, ternyata terkait dengan jenazah tidak batal. Kesimpulannya, kalaupun itu diwudukan, wudunya itu juga sunnah. Yang dibersihkan dari kondisi si mayit adalah kotorannya, bukan hadasnya. Itu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang larang-larang lagi, suaminya mau mandiin istrinya, suruh belajar lagi. Gitu. Ini istrinya ikut mandiin Bu, yang lain keluarganya. Insya Allah. Jadi ibu ini begitu dikasih motivasi, yang tadinya nggak mau Bu, langsung dia bilang, Ustadz, kalau begitu biarkan aku yang cebokin suamiku. Wah keren. Kan tiap hari dia yang megang-megang. Betul nggak Bu? Iya, ini lebih keren Bu. Gitu. Baik, ada teknis di kami. Ini baru dari segi ilmu. Bagaimana mengubah mindset kita? Yang tadinya orang menghindar, takut, ternyata jenazah nggak ada yang jadi mayit. Yang kedua, pahalanya luar biasa. Ya, di KPJ kami mendukung itu semua. Bagaimana teknisnya supaya orang juga tambah berani mandiin mayit, ngurus mayit? Kita bungkus mayit, ketika selesai dengan kain kafan, kita bungkus lagi dengan kain batik, jarit seperti ini. Sehingga tampilan si mayit sama seperti ketika dia masih hidup, dikemulin bahasa kitanya. Coba perhatikan selama ini tampilan jenazah, serem. Karena dibungkusnya pakai tikar pandan. Ya Allah, penghormatannya kok begitu sih? Ya, mentang-mentang sudah jadi jenazah gitu, sudah jadi bangkai gitu. Nah ini memuliakan jenazah.
lebih terhormat, lebih menghormati jenazah. Nah, ketika tampilannya cakep Bu, dibungkus kain batik, kan kita enak juga ngelihatnya, kira-kira begitu Bu. Nah, yang ketiga, yang keempat, teknis kami ketika memberikan wewangian, ini kan sunnah. Ya, Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwa apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Ya, kasih semprotan atau apa, wangi-wangian. Nah, selama ini wangi-wangian yang dipakai buat jenazah itu menyeramkan, menakutkan, menghantui kita. Karena baunya apa Bu? Melati. Ya kan? Aromanya serem. Nah, kami di KPJ Institute kita gunakan aroma wangi-wangiannya yang aromanya Haramain, Mekah Madinah. Jadi ketika kita mandiin jenazah, semprotin ruangannya, aromanya kiswah Ka'bah. Masya Allah, jenazahnya disemprot, dikasih mukanya aroma Raudhah, seperti di Madinah Raudhah baunya. Ya, akhirnya keluarganya begitu mencium, dia kaget, Ustadz kok kayak lagi umroh, ini baunya enak bener. Coba, keluarganya aja komentar begitu. Maka ini membuat kami yang memandikan jenazah pulang ke rumah tetap bahagia karena disambut sama keluarga. Ih, aromanya oh ya orang umroh. Coba kalau baunya melati, Pak. Kata istrinya, "Sono mandi dulu, bau serem." Ini Bapak Ibu. Ini konsep kami pendekatan ya ketika mengurus jenazah supaya kita tambah berani. Bahkan yang terakhir, sunnah memandikan jenazah itu pakai daun bidara. Kenapa Nabi perintahkan ihsilu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidara. Karena sider bidara ini ternyata setelah diteliti di dunia modern, kandungannya itu antiseptik Bapak Ibu. Ya, sider itu kandungannya apa? Antiseptik, antibakteri. Ya, bahkan ada yang meneliti antivirus, kulitnya jadi lembut, ya kan? Bahkan bisa bikin glowing. Ini bidara. Ketika ini diproduksi jadi sabun Bu, alhamdulillah saya menemukan alatnya. Sabun bidara, keren. Jadi ternyata Nabi memerintahkan pakai bidara yang diperhatikan bukan si mayitnya Pak. Yang diperhatikan adalah kesehatan si pemandi jenazah. Jangan sampai ketularan penyakit, kira-kira begitu. Maka waktu itu yang ada bidara yang mengandung antiseptik. Ya kalau sekarang banyak sabun antiseptik. Nah, ketika ini dijadikan sabun Bu, Masya Allah, saya setiap hari di rumah pakai sabun bidara mandinya. Saya sekeluarga pakai sabun bidara Pak. Karena di sini tertulisnya tambahannya di sini natural antiseptik, natural moisturizing, natural whitening. Bikin tetap awet muda Pak. Coba lihat Ustadz usianya berapa nih? Glowing. Dikiranya masih 35 tahun saya Pak. Masih muda. Ustadz kok muda terus? Mandinya pakai sabun bidara Bu. Saya bilang. Lah ini penelitian loh Pak. Kenapa Nabi yang berbicara seperti itu? Pasti ada sesuatu itu di balik hikmahnya itu. Jadi ternyata hikmahnya buat pemandi jenazah biar sehat, biar panjang umur. Maka alhamdulillah pemulihan jenazah didoakan orang. Satu itu. Yang kedua panjang umur sehat-sehat Pak. Coba. Zaman Covid kemarin Pak, amil jenazah nggak ada yang viral mati gara-gara mandiin jenazah Covid, nggak ada. Tapi giliran dokter yang nggak mandiin mati duluan. Banyak. Itu. Ini Bapak Ibu. Jadi ini salah satunya Bapak Ibu. Biasanya kita sediakan di depan. Ya, tapi hari ini kayaknya masih kosong, belum diproduksi. Gitu. Nah di sini Bapak Ibu, dari materi-materi yang tadi saya jelaskan, inilah pentingnya belajar manajemen kematian Bu, terkait dengan mengubah mindset kita. Sehingga setelah diubah mindsetnya dengan prolog 1 jam ini, ya berikutnya dikasih ilmunya gampang. Kira-kira begitu, langsung masuk. Nah, selama ini kan maaf, kadang pelatihan itu hanya sekedar teori praktek. Bekasnya nggak ada Pak, sehingga walaupun ada keluarga meninggal, apalagi tetangga meninggal, tetap takut ogah. Nah, tapi kalau sudah ikut kuliah KPJ, udah langsung. Maka itu tadi, kapan Ustadz ada yang mati, saya siap, gitu kan. Mau ikut terjun, praktek langsung mandiin
mayit. Baik, alhamdulillah ini sudah 1 jam. Nah, ini 10 meter kurang lebih. Laki-laki. Cin. Ya, ini bahannya katun. Yang ini bukan katun. Ya, disobek Pak. Beberapa kali disobek nggak bisa. Kalau Bapak bisa saya kasih hadiah. Hadiah jadi model. Ya, itu bukan katun. Ya, kalau ini katun. Sekarang talinya sudah jadi. Yang mau diukur siapa? Ayo Pak, 1 orang. Siap. Ayah nih ada yang mau nih. Pulang ayah. Korban ini nanya Pak Heri. Tiduran. Sedekap. Iya. Ini jadi amal jariah putranya Pak Heri nih. Ya, masuk video. Ya kan? Ya. Ukurannya Bu, Pak, ini 2 jengkal. 1, 2. Nih. Pegang di kepala sini. Pegang, Bu. Ini kan pocongan ke sini. Ya. Di bawah kaki sama 2 jengkal. Oke, ketemu ukurannya? Tandain. Tandain di sini. Ya. Pegang Pak Said. Pi, kamu pegang. Kamu bangun. Udah selesai. Sana ke sana. Bapak sini. Pegang ini ujung. Yang dipegang ini. Pegang. Ya kan? Kan udah ketemu ukurannya ya. Nah, sekarang kita ukur ke kain kafannya. Pegang ujung. Tarik. Temu ukurannya segini ya Bu ya. Nah, potong dah. Bikin berapa? Bikin 3 seperti ini. Ukur lagi. Gampang Pak ngukur jenazah. Bikin kain baju kita begini Bu, belajar 3 bulan belum tentu lulus. Iya, sekarang belajar sekali sama saya 1 SKS lulus. Langsung pinter. Tuh. Bikin 3. Sana ya. Insya Allah ini panjang banget ini. Hampir 3 meter. Ya, oke. Selesai. Sekarang kita bikin talinya. Ini talinya ini buat di atas kepala. Segini aja cukup. Ya, segini. Nggak usah panjang-panjang. Tali pocong. Ya, segini. Ya, ibu dong, mayit masuk diukur. Kita ambilnya yang ngukur sendiri segini gitu. Segini. Bukan punya jenazah, bukan kita, ya. Gitu. Segini ya. Bikin 2, atas sama bawah. Pasang wi 1. Pasang Ustadz di bawah kaki. Ya kan? Ini kepala, ini kaki, gitu. 2. Sekarang 3 lagi. 3 ini ukurannya sepanjang tangan kita, sebadan kali 2. Tuh. 2 meter. Bikin 3 seperti ini. 1, 2, 3. Sip. Ini sisanya Pak buat jimat. Yang
Satu di bawah lutut, ngikat lutut di sini. Yang kedua di bawah kaki, di bawah tangan sedekap. Yang ketiga di atas tangan sedekap. Nah, gitu. Kan sedekap tangannya kan? Di sini sama di sini. Ini di sini. Penempatan tali panjang di sebelah kanan tuh. Karena nanti ngikatnya di kiri, ikatannya di kiri tubuh si mayat sini. Jadi nanti nggak perlu ditarik-tarik, sudah diposisikan seperti ini. Pegang Pak Said. Bentangkan satu serong, Bapak di tengah-tengah di antara dua kain batik itu. Di tengah-tengah. Ke kiri lagi. Kiri. Nah, di tengah-tengah. Nah, itu belum di tengah tuh. Masih panjangan sini. Nah, ini seimbang tuh. Kurang lagi ke bawah. Tarik lagi. Nah, ya. Jadi panjangnya sama. Bawah sama kaki sama. Yang kedua, posisinya Bapak ditumpuk sama, ditumpuk aja di situ. Udah geletakin. Dah geletakin. Ditumpuk berarti kan sama di sana. Di sini dilebarin. Serong. Posisi ini posisi untuk mengukur tubuh si mayit. Kalau tubuhnya besar, maka ini bisa dihabisin lagi sini. Ya, gitu. Ya, bisa dilebarin lagi. Nah, lebarin lagi ke sini. Dah, tuh maksimal udah nih. Ini all size. Kalau kecil ya ke sini lagi, ditumpuk aja. Yang ketiga, pegang Pak Said. Posisinya di tengah. Sini. Udah disamain. Nah, tuh kan sama di sana. Udah selesai kelar, Pak. Ya kan? Ini buat laki-laki. Kapas. Ini aja. Kapas buat dibokong. Ini. Penebal. Kapasnya di mana Ustaz ya? Ya beli. Ke KPJ bisa. Ini kapasnya. Satu gulung. Jadi begini. Ya, udah satu paket nanti kalau udah member udah dapat semuanya. Tapi kalau mau ngurus sendiri bisa beli paket kain kafannya ke kita. Lengkap. Bubuk kapur barus, bubuk cendana disatukan, ditaburkan di atas sini. Kapur barus dengan cendana. Ya, ditaburkan di sini. Makanya tadi kuning kan? Ya, gitu. Berikutnya kasih minyak wangi. Ini minyak wangi buat sholat sehari-hari, Pak. Rasain dulu. Ini bukan mayit. Ini buat orang sholat. Saya gunakan buat si mayit. Masya Allah. Aromanya rodoh, enak kan? Iya, bisa dibeli Pak di depan. Buat sehari-hari. Ya buat sehari-hari. Promo emang. Kita semprotin aroma ruangannya. Wih, ini aromanya Pak. Coba tuh. Seperti nyium Ka'bah kan? Karena ini aroma Ka'bah. Ini kiswah Ka'bah, Pak. Ini biasa sholat Jumat disemprotin di sini gitu. Iya, kan dapat moodnya. Ya, Bu. Coba, Bu. Ibu pernah nyium Ka'bah? Nih aromanya. Nih, Masya Allah. Jadi kita ngurus jenazah itu happy. Pendekatannya wanginya haromain. Oke Pak, ikutin instruksi saya. Pegang begini. Nah, ini dilipat karena jenazahnya mau dimandikan. Oh iya. Ini kan persiapan. Ya kan? Persiapan ini. Jadi kalau ruangannya sempit, jenazahnya mau lewat kan nggak bisa. Wong ini ruangannya di sini, jenazahnya di situ. Maka ini di tali. Satu lagi Pak. Itu belum. Itu dulu masukin. Nah, diam. Sana kaki, sini kepala. Belum tahu ini kaki mana kepala, orang nggak tahu, ya kan? Karena sama. Sekarang kita lipat bagian kepala. Tandain ini kepala.
itu biarin kaki. Tuh. Jadi ini dipersiapkan sebelum jenazah dimandikan. Lipat Pak Said. Terus ini. Jangan sedih Pak Said. Tuh, Pak. Kan? Orang nggak nyangka kalau ini kain kafan. Wong ini di rumah juga punya kain begini, kan? Taruh pojokan rumah. Ini kejadian Pak. Aman itu, aman itu. Ya, sekarang jadi rektor IIKI, keluarganya wafat, kita yang urus, yang hadir banyak banget, penuh seluruh ruangan. Begitu selesai dimandikan, saya cari kain kafannya, didudukin orang. Terpaksa tetap harus saya ngomong, Pak, maaf saya mau ngambil kain kafan. Mana? Itu yang didudukin, lompat langsung. Dia nggak tahu kalau ini kain kafan. Nah ini untuk laki-laki selesai dimandikan. Sekarang yang wanita. Ayo Mbak Ani. Mbak Ani, Mbak Neni. Ini pemulia jenazah milenial. Ya. Siapa yang dukur? Yang kecil aja, jadi nggak apa-apa. Yang muda-muda. Pak Haji menjadi amil. Udah jadi amil. Ya Bu, sobek nih Bu. Sobek Bu. Gimana Bu? Ya. Ya. Enggak langsung. Bisa, iya. Nah, tuh kan, mana aja ini. Sama ya Bu, ini ambil talinya seperti ini. Siapa yang mau diukur? Ayo tiduran. Ya, diukur. Ayo Bu. Kepala situ, sama aja. Ini beres. Tutupin dulu jenazahnya. Ini ya, Ibu sudah punya KPJ card, udah dapat semuanya, gitu. Udah dapat ini KPJ card, ya 2 kain. Jadi ini Bu 2 jengkal, ketemu di sini pegang di kepala, tarik, pegang di kaki sama 2 jengkal, dilipat tandain. Kita ukur ke kain kafannya. Bangun dulu Bu, bangun. Nih, gang. Tarik sana biar kelihatan. Kita sobek. Bikin selebar panjang tali ini. Berapa biji Bu? 2. Ani di sono aja. Ya, ini bedong, namanya bedong. Kalau bayi bikin berapa? 2. Ya, sobek terus. Nah, gitu. Semangat banget. Ya, kita bikin talinya dulu. Bikin talinya. Berapa ini Bu? Bikin berapa? 2. Nih, pegang 1, Ani 1. Ini buat badan 3. Ini 1. Ini yang nyiapin laki-laki boleh, tidak harus perempuan, gitu Bu. Iya, kan ini kan penyiapan. Pegang. Nah. Kamu di sana, Ani di sini, gitu. Nah, nariknya bukan di tengah, di pinggir-pinggir. Nah, gitu. Oke, bentangkan dulu ini dua-duanya.
Yo, dibentangin. Nah, ini sana, ini sini, ini Nen. Ini yang belum disobek di luar, yang sudah disobek di dalam. Jadi rapi nanti. Satu, ya geletakin biar kelihatan. Dua, yang sini. Oke, sudah dua. Sekarang yang ketiga adalah kerudung. Nih Mani, pegang. Kita bikin kerudung. Ukuran kerudung itu disamain panjang dan lebarnya. Segini, tuh. Jadi segi 3, potong. Segi 4, potong. Nah, ini bikin kerudung dulu Bu. Segitiga pakainya, ya kan? Nah, tuh sama, double ya. Kalau orang hidup biar rapi pakai jarum pentul, pakai jahitan. Nah, kita nggak perlu pakai dijahit, nggak perlu pakai jarum pentul. Kita siapin tali di dalamnya. Ini dilipat lagi seperti ini, ya. Nah, kira-kira 1,5 potong lagi. Nah, dah nih Bu, pegang, siapin talinya, dimasukin. Ya, kita sudah siapin tali, kira-kira 1 meter lebih. Tuh. Nah, jadi tuh, nanti begitu dimasukin diikat di bawah. Nah, ini penempatannya nomor 3, kerudung sini. Kayak kerudung ya Bu ya. Nah. Yang keempat, kita bikin baju kurung. Berapa panjang? Sepanjang tali tadi, segini kali 2. Kalau jenazahnya panjang, tambahin sejengkal. Tong. Potong biar nggak berudul. Nah, ini baju kurung kita lipat 2 sama panjang buat di depan dan di belakang. Ya, masukin kepalanya di sini. Nih, kita bikin lubang selebar 1 jari. Ya, kita potong 1 jarinya di sini. Nih. Potong. Muat nggak Ustadz? Muat. Yo, pasang. Jadi lubangnya itu di atas kerudung. Kaftan ya. Kaftan. Ya. Sejenis kaftan. Nah, ini di tengah kerudung, di bagian atas dirempel, diikat, dilipat-lipat dulu. Ya, begitu. Supaya nggak masukinnya nanti enak. Terakhir, rok. Roknya segini sama seperti tali tadi, 2 kali. Ya, potong sini. Ya, ini roknya. Pegang Pak ini. Yuk, Mani. Pilek. Nah, ini plastik yang 1 meter, bisa dilipat-lipat Bu. Ya, bisa Nah, ini kalau biasanya mau dibawa keluar kota gitu kan, siapin plastik. Tuh, plastiknya selebar ini. Nah, ini plastik ini digunakan di bawahnya baju, nggak usah. Jadi di bawahnya baju, jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang dilipat Mbak. Lipat dulu. Bajunya.
kerudung. Ya, terus ya, jadi ini tempatnya disterilkan dulu. Habis ini kita mandiin. Bagian kepala dimasukin, tandain kalau itu kepala. Ya, sama kayak laki tadi. Baru ditutup kain batiknya. Ya, dilipat, pindahin. Berikutnya kita mandikan jenazah. Pak Said, mana Pak Said? Pakai bajunya. Tuh. Ambil. Ini pakai. Pakai baju itu. Bapak tolong ikat di belakang. Talinya iketin. Tuh kepalanya tuh ditutup. Nih pakai nih. Udah kayak dokter kan? Cakep tuh. Keren kan Pak? Keren. Profesional dilihatnya Pak. Foto dulu sini bareng. Ini biar sama. Maaf. Kita pakai sarung tangan. Ini sarung tangan bisa berkali-kali dipakai. Ada yang sekali pakai langsung habis. Sekali pakai dibuang tuh. Contoh, itu sekali pakai dibuang. Kalau itu bisa berkali-kali. Ini bisa berkali-kali. Udah banyak ini. Ini buat simulasi di sini Pak, nggak dipakai buat mayit. Baik. Plus sarung tangan, kain. Ini sisa kain kafan sisa-sisanya. Kita bikin jahitan seperti ini. Ada tukang jahitnya Pak khusus. Dia berani nih jahit beginian. Kita belum habis aja udah ditanyain Pak Ustadz, masih ada nggak mau dijahitin lagi? Wajib pakai masker, wajib, ya kan? Boleh pakai minyak wangi dulu di sini, itu biar enak baunya. Mana tadi anunya? Modelnya mana modelnya? Ayo, belum selesai modelnya. Tidur, ini tidur. Ganti model boleh. Ganti model Boleh ganti model. Siapa modelnya sini? Gak apa-apa. Ya, situ tidur. Kepalanya sini. Ya, situ. Kain batik. Tutup. Enggak. Karena saya di sini, ini tangan kanan saya, maka kepalanya di kanan. Sidakep. Kalau saya di situ, berarti kepalanya di sana. Tergantung ini tangan kanan saya di mana. Sunnah kanan, maka pakai yang kidal pun kanan. Pak RW mana Pak RW? Sini Pak RW. Ini nggak ada keluarganya, jadi Pak RW ikut mandiin situ. Pak RW di sebelah sana, boleh. Iya. Mana pengurus masjid, ketua DKM? Ah, ini. Boleh di sini Pak, boleh di sini. Nih, ya. Udah Bapak turun. Antum turun. Mana Ustaz Said sini? Yang memandikan 5 atau 6 orang. Ya. Ini Ustaz Said pegang selang. Nah, Bapak pegang gayung. Satu lagi gayungnya 2. Ya, gayung. Satu lagi pegang sabun. Jadi Ustadz ketika minta selang kasih, ketika minta gayung kasih, ketika sabun kasih, jadi asisten. Gitu. Jadi saya pelaksana utamanya, pembimbing utamanya, ya gitu. Jadi prakteknya begitu, jangan dibiarkan Amil kerja sendiri. Ini udah repot, nyari selang, nyari sabun, nyari ini, kasih air minum kagak.
Jadi harus sigap. Inilah fardu kifayah. Baik, kita awali dulu dengan niat dalam hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Saya niat memandikan masjid ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Laki perempuan cara mandinya sama. Yang membedakan adalah penutupan aurat. Kalau perempuan, ya, mulai dari lutut ini ketutup sampai dada seperti ini. Ini mayit perempuan. Kalau mayit laki-laki ditutupnya sampai besar. Di tangannya terlihat. Nah, seperti ini. Ini kainnya jangan transparan. Kita awali dulu dengan air. Ada air mentimun, siramin ke sini. Di blender ambil airnya. Karena ini jenazahnya sakitnya lama, baunya luar biasa. Gitu. Tapi kalau jenazah sehat-sehat meninggal nggak ada bau, nggak perlu pakai mentimun. Ya. Selang, letakin sini. Ya, ngalir, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kita siap untuk awal adalah mengistinjakan. Jangan kemana-mana. Itu di situ air. Jadi airnya ngalir terus, gitu loh. Dipegang, gitu. Tangan kanan biasanya memijat perut. Tangan kiri nyebokin, ya kan? Nah, begitu dicebokin, keluar kotoran di sini kuning. Tugas Bapak siram. Siram. Iya, hitam atau kuning. Sabun. Sini. Ya, cebokin sampai bersih. Depan juga. Pegang, Pak. Ini masih hidup, nggak enak saya. Sabun. Ya. Jadi bersihkan bagian sini dulu. Depan belakang sampai benar-benar di sini bersih. Kalau sudah bersih, selesai. Tugas tangan kanan. Bisa dibalik untuk yang belakangnya, pokoknya. Nanti belakangan, sabar. Ada prosesinya. Ya. Ada urut-urutannya. Sabar. Jadi cebok depan belakang. Apa namanya? Istinja. Kalau nggak keluar kotoran, ya jangan dipaksa, tekun dikeluarin. Apalagi sampai di kobil-kobil jarinya masukin, nggak boleh itu, ya. Baik. Seperlunya saja. Ya begitu ditekan. Atau tanya sama keluarganya, ini BAB terakhirnya kapan? Oh, udah beres Ustadz, tadi udah dibersihkan, nggak bakalan keluar. Itu enak lagi. Makanya seorang amil, seorang petugas boleh bertanya kepada keluarga. Bukan mau mencari-cari, bukan. Supaya kita tepat penanganannya. Gitu. Saya biasanya begitu. Bahkan sebelum kita ditelepon, biasanya saya kejar informasinya. Untuk kita pas. Contoh nih, Bu, sakit apa sebelumnya? Kanker. Berapa lama dirawat? Sekian lama. Sudah operasi? Sudah. Saya kejar terus. Ada nggak luka luar? Ada Ustadz, sedikit. Dia bilangnya sedikit. Begitu kita mandiin ternyata berlubang semua. Nah kan kita jadinya repot. Kalau keluarganya jujur aja, ngomong apa adanya, kita siapin peralatannya lebih, Bu, tidak standar. Itu kapasnya kita tambahin banyak, perlaknya ditambahin, ininya ditambahin. Kalau keluarganya jujur ngomong, ini keluarganya malah ngumpetin, mau kita yang mau mandiin kok. Terang-terangan aja ngomong sama kita, supaya kita penanganannya lebih maksimal. Gitu. Baik, ini selesai. Berikutnya kita memandikan, pakai gayung. Airnya kan banyak tuh, ya kan? Ambil. Ini harus bicara tadi. Ya, belum. Bidara itu udah ganti sabun. Ini udah sabun, ya. Sebelum digeber-gebur kita butuh dulu. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kumur-kumurnya. Ini jari dimasukin ke mulut, bersihkan giginya, lubangnya, telinga. Ke mulut Ya. Dibasuh mukanya. Wajibnya 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Tangan kanan sampai siku 3 kali. Kiri sampai siku. Kepala diusap, buang airnya. Yang penting basah, diusap.
sampai ke telinga. Nah, kaki siram kanan, kiri. Ini prosesi kedua, wudhu. Prosesi ketiganya adalah siram, gebyar-gebyur, mulai dari kepala. Tutup kepalanya, siram-siram. Dan ya, air alirin. Kanan siram 3 kali, 5 kali seperlunya sampai air rata. Kiri. Rata air ke seluruh tubuh bagian atas, maka kita sabun. Bapak sabun bareng-bareng semuanya, 5-5-nya sabun. Nah ini gitu loh. Gitu. Jadi saya mengawali ketika disabun bareng kakinya bersihin tuh, kukunya bersihin Pak, kukunya ini bersihkan, telinganya pakai cotton bud, ya ini keteknya semuanya bersih. Ini kan sudah tadi, ya boleh diulang, tapi tangan kiri, oke, kena sabun, pakai sarung tangan baiknya, ya kan? Kena air, kena sabun, berikutnya disiram lagi. Bapak guyur, Bapak siram pakai selang, boleh guyur, ya. Dikusuk-kusuk Pak, buangin sisa-sisa sabunnya, sabunnya udah nggak kepake lagi. Ya kan? Ini pembilasan nih kan. Nah, siram lagi ya, anggap sudah keset, berarti sudah bersih. Nah ini proses baru di bagian atas, sekarang baru dimiringin. Oh, Bapak tadi bilang, ya ini proses berikutnya, tutup. Sampo sabun sama aja, ya tidak berfungsi. Ya, sabun bidara itu bisa buat sampoan. Saya nggak pernah pakai sampo, sabun bidara semuanya. Siram. Ya, sabun. Kasih dia, kusuk-kusuk. Sabunin, ya kan. Siram lagi, boleh pakai selang. Tapi selangnya jangan di steam. Nggak boleh, gitu nggak boleh, kayak gitu aja standar, nggak boleh dikencengin. Siram, ya, udah keset, udah bersih, balik miring sana, enak miring dewek Pak. Siram, sabun. Ini bisa dicebokin ulang Pak. Tadi kan dicebokin, nah untuk memastikan cebokin lagi. Wadah kotoran ya bersihin lagi dan tidak membatalkan wudhu yang tadi, karena wudhunya bukan ngangkat hadas kecil, nggak ada niat. Bersih, udah. Tutup sana, seluruh tubuhnya tutup. Ya. Sini. Gunakan air yang murni dari selang. Takutnya yang di ember-ember kecipratan. Ini namanya air kuroh. Siram. Ya, boleh sini, siram. Ya, ini namanya bilas, bahasa kampung saya bilas. Ya, jadikanlah siraman terakhirnya dengan air yang dicampur kapur barus. Ada kapur barus, taruh di ember, campur, mana kapur barus tuh, contoh tuh. Ya, segini udah cukup segini nih. Ya, segini udah cukup kapur barus segini. Ya, masukin ke ember, airnya baru. Jangan dari awal sudah disiapin dikasih air. Takutnya kecepretan, ya. Jadi terakhir ada ember, buang airnya, isi ulang, baru dikasih ini. Siram di atasnya. Sepanjang prosesi ini tadi mendoakannya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Mana istrinya mau nyiram? Mana anak perempuannya mau nyiram? Boleh. Ya. Beres? Ya. Buka dong, kasihan. Kasihan. Siapkan kain batik baru dan 2 handuk pengganti. Ini kan basah. Bapak pegang, bentangkan di atasnya. Sana. Bapak sebelah sana. Naikin ke atas, biar kelihatan naik. Jadi ini handuk 2 lembar, ini milik keluarga, bukan milik KPJ, ya, milik keluarga. Jadi keluarga siapin. Ini ditutup ke bagian tubuh ini untuk menggantikan posisi kain basah. Tarik, terus, tuh kan. Jadi saya pun nggak melihat aurat si mayit, haram buat saya ngelihat. Maka ini caranya.
Terus tutup bagian kepala. Ya, baru dikeringkan, dipel-pel. Jangan digosok-gosok, ya dipel-pel saja. Tekan-tekan. Lalu tutup kain batiknya. Ya, kering. Ya, anduknya tetap di situ. Karena fungsinya mengeringkan sama menutup aurat. Ya, dibuka dulu, kasihan. Ya. Maaf, sekop Pak, sekop. Sini sekopnya. Ini sekop stretcher, ini memudahkan kita bekerja, Pak. Ya, ini bisa dipanjangin, ini dilepas. Nah, ya bisa dipanjangin tuh kan? Ya, ntar dulu, jangan dulu, disiapin dulu, sudah sesuai panjangnya, baru dikunci lagi. Tarik. Nah, itu kunci itu Pak. Nah, setelah terkunci baru dibuka. Nih, ditekan. Tekan. Nah, ini namanya sekop Pak. Ambil, miringin. Jadi enak. Tuh, taruh sini. Ya. Nah, miring lagi, jenazahnya dimiringin. Jepit. Nah, Masya Allah. Ini sekop stretcher. Ayo, sekarang bareng-bareng Pak. Angkat Pak. Angkat Pak. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Maaf, tadi ada doa penutup. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Itu udah penutupnya. Ya. Taruh di sana Pak. Di bawah mana nih Pak Heri? Letakin sana. Pindahin dulu, pindahin. Pindahin dulu, pindahin. Jadi wajib masjid punya alat seperti ini, memudahkan yang tugas. Kalau nggak punya alat itu Pak, digotong-gotong, bopong-bopong, repot. Itu dari KPJ Pak ya? Ya, enggak, itu alat dari kita sudah ada. Tapi kalau mau punya sendiri bagus, ya. Ini alat baru banget, baru dikeluarin hari ini. Masih segel Pak, belum pernah dipakai. Jadi kalau mau langsung diturunin, ambil silakan, tinggal diganti. Sebelah sini, sebelah sini. Jadi ceritanya jenazahnya masih di bak pemandian, belum diangkat. Nah, ini kita siapin. Segini Mas. Sama. Coba lihat ini Amil nih, cara penanganannya itu dulu. Jadi ketika jenazah masih di bak pemandian, ini disiapin. Ya, kita bikin seperti rel kereta. Jadi kalaupun nanti keinjak sama yang gotong, yang keinjak ininya. Nah ini cara kami Pak. Ya sebelumnya belum ditemukan, ini perdana ditemukan oleh KPJ. Sampai kita sama MUI, kok bener ini. Selama ini kita lagi mikirin gimana caranya supaya nggak keinjak. Ternyata jawabannya di KPJ. Gitu. Oke, sekarang digotong, silakan. Angkat ke sini. Kepalanya sini. Putar. Kepalanya sini. Bapak lompat sini. Nah, gitu. Terus ini, ada yang megang di sini, Pak. Tuh, nerima kan? Tuh, terima. Turun ke bawah, dikit ke bawah. Lagi ke bawah sana. Oh, ke sana. Udah, cukup. Lepas itu. Nah, bentar. Nah, setelah selesai di sini, perhatikan kanan kirinya sudah pas belum? Kalau sudah pas, dilepas.
Tapi kalau belum pas, masih ke bawah kepanjangan, gitu. Bisa diangkat digeser lagi, menyesuaikan. Tapi kalau nggak punya alat ini, keburu sudah ditaruh, mau diangkat lagi susah. Itu bedanya Pak. Alat canggih seperti ini. Ya sekarang dilepas. Senden harga naik. Ambil. Enak tuh ngambilnya tuh, ya kan? Mas lagi. Pasang lagi. Ini baru perdana dipakai lagi Pak. Karena laku keras Pak. Setiap kali saya rosok langsung diambil sama pengurus masjid gitu. Oke, Bapak pegang sini. Satu orang saja, Bapak pegang ujungnya. Satu orang saja dipegang kanan kiri begini. Satu orang saja. Nah, ketika dikafanin Bapak Ibu masih ada handuk. Ketika ini diangkat aman auratnya. Coba kalau nggak ada handuk. Telanjang gitu kan. Nah sekarang Bapak turun satu, naik ke atas satu. Ini jadi tirai. Yang takziah nggak ngeliat. Ruangannya ini saja gitu kan. Baik. Siapkan kapas. Ambil dulu, ambil. Ini lagi latihan jadi dibuang aja. Ini diambil. Kita gantikan dengan kapas satu gulung tadi Pak. Mana satu gulungnya? Satu bal. Itu kalau dibuka ini satu gulung Pak, jadilah seperti ini. Nah, ini dipasang di sini Pak. Ini penutupan aurat. Sambil ini di pinggir-pinggir. Ya, tutup sini. Ya. Ini karena laki-laki boleh ditutup sampai pusar. Sepanjang prosesi kita doakan Allah maghfir lahu warham. Ini jangan geser-geser sini aja. Nah, dia. Ya. Pada kabur semua. Ya. Tuh, pelan-pelan Pak di sini Pak. Kan? Tutup pakai ini kapas. Nah. Tapi kapas ini aksesoris tambahan. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting bagaimana cara teknisnya jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, berhubung saya mau memaksimalkan, maka kapas yang ada satu paket saya gunakan untuk nutup auratnya dulu, Pak. Ini lagi-lagi ini teknis KPJ. Ini ilmu KPJ, Pak. Iya, beda ambil beda cara. Ini setelah ketutup baru ini dilepas, geser gitu. Haram saya ngeliat punya dia. Itu. Tuh, terus. Ustaz kalau tadi bersih ya, kan megang pengawalannya nggak apa-apa. Kan tadi bersarung tangan. Jadi praktiknya harus Wajib megang, kalau nggak megang nggak bersih Pak. Maka wajib menggunakan sarung tangan. Gitu, sarung tangan tadi menghindarin Pak. Ya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus tarik. Terpesan itu sebagai Pak RW nanya tadi gede enggak ya? Lanjut, udah ambil aja udah semua. Kalau sudah sampai lutut, ambil ya. Ini panjang Pak, sebelah ini bisa dipotong-potong, taruh di sini lagi, ya. Nggak usah, ini dipotong juga gampang. Ini udah. Tombol kakinya nggak diikat itu, Pak. Mana? Sebentar. Ini diikat ketika awal baru meninggal. Namanya P3J. Ya, setelah selesai kan kaku begitu. Ketika dimandikannya udah begini, Pak. Ya, karena orang hidup aja tadi ngemblek. Udah kaku udah seperti ini. Jadi nggak perlu diikat lagi, nggak perlu. Nanti ini akan terikat dengan kain bedong. Ya, sip. Menegaskan, bagus itu pertanyaannya. Ya, nah, oke. Nah, sekarang kita mulai bedong, Pak. Di bedong mulai dari sebelah kanan. Ambil. Nanti belakangan, sabar. Ya, itu kepalanya nanti belakangan. Nah, minggir dulu, ya. Jadi ini, Pak, mulai dari bagian kaki dulu kita bedong. Sini, langsung dilipat. Pegang ini. Ya. Langsung. Nah, tuh. Langsung. Oh, ini perkain Ustaz. Iya perkain, iya perlapis, ya. Ya, langsung sini.
Maju lagi. Langsung. Nah, nih di bedong. Atas restu bapaknya tadi. Ini di bedong Bu, ke sini ya. Tuh, buat ngiket tangannya supaya sedekapnya kenceng. Ikat. Ikat. Langsung. Ya, ikat lagi. Nah. Udah ketemu? Diikat langsung di bagian bawah. Ngikatnya 1 kali. Jangan muter-muter, 1 kali aja. Yang keduanya tali sepatu. Pita. Nah, ini lebihnya tinggal dilipat ke bawah. Jadi masih muncul, enak dilihat. Ya, ini diambil. Yang kedua, posisinya di bagian lutut, tengah-tengah sini. Langsung diikat di posisi sebelah kiri tubuh. 1 kali, 2 kalinya tali pita. Tadi yang urutan nutupnya itu kayaknya dari mana? Dari kanan kiri ngikutin aja. Ya, ngikutin aja. Ya, lanjut. Nah, ini sudah 2, sekarang yang 3. Ayo, Pak Rahmat, ikat. Dan 4-nya di atas tangan. Jadi tangannya ini yang diikatkan. Kencang banget. Ya, semprotkan lagi aroma wangi-wangian. Ya, minyak wanginya semprot. Ya, semprot. Yang rodoh nggak ada ya, Vi? Yang rodohnya ini nggak ada. Semprotan. Habis. Ya Allah, habis. Ya, oke. Nah, sekarang baru kita tutup dulu nih, biar cakep. Allah maghfir lahu. Nah. Jadi tampilannya seperti orang tidur, Bu. Bahasa kampung saya dikemulin. Gitu. Kalau pakai tikar serem. Nah, sekarang bagian ke muka. Nah, antum minggir biar kelihatan di sini. Mana kapas? Buat muka dong yang bagus. Ini bagian muka kasih minyak wangi dulu. Karena ketemu saya kasih minyak aroma yang mahal. Kalau mau beli bisa. Khususon. Ini mahal banget ini masalahnya. Ya. Nggak ada, khusus. Adanya di kantor. Spesial rodoh. Bapak mau nyobain? Ini buat sholat sehari-hari saya. Kalau ihram. Ini KW 2, Pak. Ini orang umroh aja belum tentu bisa nyari aroma minyak wangi seperti ini, Pak. Karena Ustadz udah 30 kali ke sono, ya bolak-balik, tahu tempatnya. Insyaallah bisa nitip. Mahal Bu ini, Bu. Ya. Masya Allah. Enak kan wanginya? Nah, tuh. Setelah dikasih minyak wangi, tutup kepalanya. Luar biasa, Bi. Tutup sini. Rambutnya dikeringkan, disisir. Ya, jangan. Ya, tuh ditutup sini. Tutup telinganya langsung sini. Tutup. Ya. Senyum, Bi. Masya Allah. Jangan dulu ditutup hidungnya. Ya jangan dulu. Ya, karena keluarganya mau cium. Mana bapaknya mau cium? Iya, Pak. Masya Allah. Kasih penghormatan sih. Masya Allah. Wanginya bagus kan? Wanginya Masya Allah, wangi coba lo. Masya Allah. Ini rodoh yang luar biasa ini, ya kan? Nah. Bapaknya udah gemetaran dari Ini rodoh yang KW-nya sini, Pak. Ini murah, Pak. 10 kali lipat rendahnya dibanding ini harganya. Insyaallah. Ini ada di depan. Ini saya kasih hadiah buat putra Ananda. Hadiah, gitu ya. Baik. Terakhir, setelah dicium, tutup hidung. Tutup hidung, tutup hidung. Ya, terakhir bagian mukanya tutup. Ya, ikhlas ya, Pak. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Gitu, Pak. Nanti di makam ini yang dibuka biasanya. Ya, gitu. Pegang. Baru setelah ini ditutup.
Nah ini. Nih, cara mempraktekkan tutupnya, lihat. Kanan dulu ya. Ini kanan. Bukan yang tengah ya. Iya, kiri. Ya. Ngikutin aja ini alurnya nih. Ikutin. Maaf Pak Haji sebentar nih, Pak Haji. Ya. Tahan napas ya. Nah, ini di sini diikatnya 1 kali. Dua kalinya tali sepatu. Ini edukasi KPJ, lihat. Ini lebihnya ini jangan dibikin seperti bunga mawar. Kan suka begini kan dilihat. Coba di TV. Ya bahkan kadang dibikin kayak topi gitu. Diperindah. Ini malah bukan diperindah ini serem. Takut, menakutkan, Pak. Nah, ini bukan ilmu KPJ. Ilmu KPJ begini, Pak. Dah. Sehingga talinya masih terlihat. Maka biasanya di makam mau dilepas, tinggal lepas. Tapi kalau ditutup nyari-nyari dulu repot. Oh, tinggal tarik aja. Jadi kan? Nah. Oke, sebelum dibuka kita foto bersama dulu. Sama ada kain handuk 2 sama kain batik. Ya, sama seperti laki-laki tadi prosesinya. Ya, baik. Anggap ini sudah ada kapas. Kapasnya sudah ada ya. Langsung dipakein baju. Sebelah kanan. Ini roknya masuk. Rok kanan, rok kiri. Ya. Setelah itu baju kurungnya dimasukin. Ini dulu dilipat ke dalam, Mbak. Ini dulu masukin dulu. Nah, baju dulu dimasukin. Langsung dilipat. Bedong. Ya. Masukin lagi ke dalamnya. Dilipat aja, Bu, bantu, Bu. Yang bagus. Ya. Kepalanya sebelum pakai kerudung diciputin dulu. Sama kayak laki-laki tadi, ciput. Ya, diciputin. Bukan, ini ciput dulu, Bu, dari kapas. Setelah ciput, baru kerudung yang segitiga dikenakan. Jadi rapih, rambutnya nggak ada yang keluar. Nah, ini baru kerudungnya tuh. Kan? Nah, itu. Bisa di model-model, bisa dilipat mau di apa terserah. Ya, itu pinter-pinternya Amil di model. Nah, itu bagian tali tadi digunakan untuk ngikat di bawah kerudung, di bawah dagu. Ya, dah tuh, udah geletakin aja. Nah, dah, ini udah jadi baju kayak orang hidup, ya kan? Tinggal dibedong sekarang, bedong. Nih, lanjut yang ini yang kecil, masukin ke bawahnya ke dalam. Ya, bedong yang 2 lembar. Nih, masukin dulu, disingsetin, singset itu kencengin. Diikat mulai dari bagian bawah. Ikatannya di sebelah kiri ya, Bu. Sebelah sini berarti karena kepalanya di sini. Tadi harusnya di sono biar kelihatan. Tuh, sambil ditarik di bedong. Ini yang ini belum narik nih, narik dulu ke dalam. Dua, tiganya di bawah tangan, 4-nya di atas tangan.
Apa? Punya Pak Haji yang mana? Sama aja. Alhamdulillah. Mukanya jangan ditutupin dulu, kasihan ya Allah. Ini masih hidup harus punya peri kemanusiaan, bukan peri kemajitan. Tutup dulu ini kain batiknya dulu, jangan lupa. SB. SP. Di tukang udah banyak, tukang bunga, pasar Ciputat, udah satu set sama. Bisa pesan kayak gitu ke saya, khusus kapasnya saja. Satu set. Saya kemarin ke Cipayung udah 3 kali nganter, 20, 30 udah. Nah, bagian muka sama kayak laki-laki tadi ya. Dikasih wangi-wangian, ya, dicium, baru ditutup hidung, tutup muka, set semuanya sama. Ya Bu, silakan foto bersama sini. Ayo foto bersama ibu-ibu. Cantik ya. Ih, beda Bu, bener lebih cantik Bu. Jreng gitu loh. Beda sama tadi. Ini usianya seperti